Bahkan katanya banyak pengunjung, kru film, dan juga warga setempat, mereka itu mengaku mendengar suara-suara aneh. Hai semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas nih kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal, dan juga kejadian-kejadian yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal ngebahas tentang salah satu kisah Manila Film Center. Nah, tahukah kalian guys, ada seorang mantan ibu negara yang terkenal memiliki ribuan sepatu mewah. Ribuan loh, bukan ratusan. Nah, ibu negara ini namanya Imelda Marcos, istri dari mantan presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos. Namun nih best, di balik kehidupan glamornya dia yang sangat-sangat glamor itu, Imelda Marcos ini terseret dalam salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Filipina kala itu. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, dia memang ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Tapi endingnya, kalian harus tahu, endingnya itu kayak gitu kan. Nah, lalu gimana sih kasus ini bisa terjadi? Jadi kita masuk dulu ke kronologinya, dimana kita mundur dulu nih ke era 1970-an sampai 1980-an, dimana di tahun tersebut Ferdinand Marcos ini memimpin Filipina dengan kekuasaan yang sangat-sangat besar. Nah, sedangkan Imelda Marcos ataupun ibu negara ini tuh, dia tidak hanya berperan sebagai ibu negara, melainkan dia juga memegang berbagai jabatan yang ada di pemerintahan. Setelah rezimnya jatuh di tahun 1986, pemerintah Filipina akhirnya mulai menyelidiki kekayaan keluarga Marcos. Seperti biasa, hasil penyelidikannya mengejutkan banyak orang. Keluarga Marcos ternyata diduga menyimpan uang dalam jumlah yang sangat-sangat besar di luar negeri, terutama di bank Swiss. Nah, uang-uang tersebut diduga berasal dari penyalahgunaan kekuasaan dan juga dana negara. Nah, kita masuk dulu ke salah satu pembangunan oleh ibu negara yang memang ditinggalkan, dan dalam pembangunan itu dia menghabiskan jutaan dolar. Namanya ini adalah gedung Manila Film Center, di mana di tahun 1981 nih dibangun atas perintah ibu negara yaitu si Imelda Marcos tadi. Dia kala itu memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengangkat nama Filipina dalam kancah perfilman Asia. Jadi Manila Film Center ini sendiri adalah sebuah gedung nasional yang terletak di ujung barat daya kompleks kebudayaan Filipina, tepatnya di Pasay, Filipina. Manila Film Center ini sendiri ditopang oleh lebih dari 900 tiang yang mencapai batuan dasar sekitar 120 kaki di bawahnya. Nah, akhirnya gedung ini dibangun sebagai gedung utama untuk penyelenggaraan Festival Film Internasional Manila ataupun MIFF, yang dimana waktu itu bakal berlangsung dari tanggal 18 sampai 19 Januari tahun 1982. Kalian harus mengingat ini guys, dimana kan pembangunannya itu hanya berjarak 1 tahun. Pembangunannya itu dilaksanakan 1981, bakal rampung di Januari 1982. Tapi di balik kemegahan gedung tersebut nih bes, gedung ini menyimpan kisah kelam yang hingga kini masih menjadi kontroversi. Dimana 17 November tahun 1981 saat proses pembangunan gedung ini berlangsung, ternyata terjadi kecelakaan kerja yang sangat-sangat tragis. Sedikitnya ada 169 pekerja terjatuh ketika bagian struktur bangunan itu ambruk tiba-tiba. Bahkan sejumlah korban yang ada di sana itu dilaporkan terkubur hidup-hidup di bawah tumpahan semen yang sangat mengeras seketika. Nah, dimana peristiwa itu menjadi salah satu simbol sisi gelap dari pemerintahan Ferdinand Marcos dan juga ibu negara selama hampir 20 tahun berkuasa di Filipina. Gila ya, 20 tahun dia berkuasa, tapi wow, oh my god. Di saat Presiden Marcos ini menjabat, dia dikenal dengan tangan besi, di mana banyak lawan politik, aktivis, dan bahkan orang-orang yang mengkritik pemerintahannya itu ditangkap. Mereka dipenjara, dan gak hanya dipenjara, tetapi ada juga laporan bahwa mereka hilang bahkan sampai meninggal dunia. Nah, dimana pada masa itu tidak boleh ada yang mengkritik pekerjaan pemerintah, karena kalau mereka sampai mengkritik, maka beresiko dengan kelangsungan hidup mereka. Bahkan korupsi besar-besaran pun mewarnai pemerintahan Ferdinand Marcos. Berbagai laporan menyebutkan bahwa miliaran dolar uang negara itu hilang selama ia berkuasa. Bahkan sebagian dana juga digunakan oleh istrinya yaitu si Imelda Marcos tadi. Untuk apa ibu negara ini menghabiskan uang sebanyak itu? Ya untuk kehidupan mewahnya dia, hidup glamornya dia, beli sepatu kan, dan untuk proyek-proyek ambisiusnya dia yang bahkan gagal total. Karena Imelda Marcos ini dikenal sebagai seorang yang gemar banget mengkoleksi barang-barang mewah. Nah, dimana kan dia punya tuh sepatu 1000 pasang. Di satu rumah itu isinya sepatu semua. Saat keluarga Marcos ini jatuh dari kekuasaan, ribuan pasang sepatu itu ditemukan di kediamannya, yang dimana menjadikannya simbol kemewahan berlebihan di tengah kesulitan rakyat Filipina. Nah, gila nih bes ya, kalian bayangin ada ibu negara mengkoleksi 1000 sepatu.
sepatu. Jadi sehari ganti sepatu gitu. Selain ibu negara itu menghabiskan untuk beli sepatu mewah, Imelda juga menghabiskan dana negara untuk ngebangun berbagai proyek-proyek mercusuar. Nah, di mana dia itu punya ambisi untuk menjadikan Manila sebagai pusat budaya dan juga hiburan di Asia. Tapi proyek-proyek yang dibuat oleh ibu negara ini tuh sering banget dikritik karena lebih mengutamakan gengsi daripada kebutuhan. Salah satunya apa nih, biasanya itu Manila Film Center yang dibangun sama dia gitu. Proyek megah yang memang dikenal karena kecelakaan konstruksi tragis yang menewaskan banyak banget pekerja. Karena hanya memberi waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan proyek mercusuar tersebut, yang waktu itu nilainya mencapai 25 juta dolar Amerika Serikat. Yang dimana mereka membutuhkan 4.000 pekerja, harus bekerja siang malam dan bahkan mereka sip-sipan. Jadi ada sip pagi, ada sip siang, ada sip malam untuk ngebangun gedung tersebut. Walaupun pembangunannya terus dikebut, bekerja dari pagi sampai malam sampai sip-sipan, target penyelesaian ini untuk Januari tahun 1982 ini tidak tercapai. Tepat di tengah proyek yang masih berantakan itu, sebanyak 17 film akhirnya diputar dan ibu negara Imelda Marcos ini tampak percaya diri saat tampil sebagai pembaca nominasi serta memberi penghargaan. Sayangnya nih guys ya, kondisi gedung yang masih belum rampung itu dan bahkan ditambah suasana yang sangat mistis karena kejadian di tahun 1981 itu membuat para tamu undangan termasuk sejumlah artis Hollywood memilih untuk pulang lebih awal. Dan juga festival film tersebut akhirnya dianggap gagal total dan menyisakan utang yang sangat-sangat besar. Akhirnya karena meninggalkan utang yang sangat besar, sang ibu negara ini memikirkan gimana caranya agar gedung ini tetap terpakai. Nah, akibatnya waktu itu Imelda Marcos terpaksa mengizinkan untuk menayangkan film-film kayak film-film dewasa di salah satu gedung tersebut. Tujuannya yaitu untuk membalik modal. Tetapi nih guys ya, walaupun gedung tersebut memang sering diputar untuk film-film dewasa, tetap saja uang modal untuk pembangunan Manila Film Center itu tidak bisa kembali. Namun akhirnya di tahun 1990 gedung ini ditinggalkan karena gempa besar yang melanda Filipina di tahun itu. Gedung ini sempat direhabilitasi oleh pemerintah dan digunakan untuk pertunjukan teater di tahun 2001 sampai 2009. Akhirnya gedung ini kembali ditinggalkan dan terbengkalai hingga saat ini. Nah, best tragedi yang menimpa para pekerja dan juga desas-desus yang mengenai jasad yang masih banyak terkubur di bawah lantai gedung ini dikenal sebagai bangunan paling angker di Filipina. Karena insiden tersebutlah ruang bioskop dan juga area sekitar gedung itu dipercaya memiliki energi negatif. Bahkan katanya banyak pengunjung, kru film, dan juga warga setempat, mereka itu mengaku mendengar suara-suara aneh, kayak rintihan minta tolong, langkah kaki, hingga suara tangisan di dalam gedung yang kosong. Ditambah lagi nih ya, kematian Betty Benitez, arsitek yang memang ditugaskan untuk membangun gedung ini, dia meninggal dunia akibat kecelakaan. Nah, kecelakaannya itu nggak lama setelah festival tersebut terlaksana. Dimana kejadian tersebut sering dianggap sebagai kutukan dari para pekerja yang jasadnya terkubur di sana. Hingga di tanggal 9 November 2018 akhirnya ibu negara ini dinyatakan bersalah. Nah, Imelda Marcos divonis bersalah dengan 7 kasus korupsi dan dia dijatuhi hukuman penjara 42 sampai 77 tahun penjara. Ini nih yang ngeselnya, tetapi dia tuh nggak langsung menjalani hukuman karena dia mengajukan banding dan bahkan dibebaskan dengan jaminan. Sama aja gak sih kayak di Konoha gitu kan. Yang penting lo punya duit, ya udah lu bebas. Alasannya itu kesehatan dan juga usia lanjut karena ibu negara di saat dia mendapatkan hukuman tersebut dia tuh sudah tua. Nah, karena itulah guys, sampai saat ini Manila Film Center itu masih terbengkalai dan menjadi salah satu tempat yang sangat berhantu di Asia. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Filipina nih ya, siapa tahu kalian ke Manila gitu, tertarik untuk hal-hal mistis ataupun hal-hal goib, bisa kalian coba di sana. Ataukah kalian memang tidak seberani itu bahkan untuk lewat di depan gedung tersebut? Dan menurut kalian gimana tentang kasusnya ibu negara Imelda Marcos ini, yang dimana akhirnya dia itu tidak dipenjara? Tuntutannya doang yang banyak, tapi dia tidak dipenjara karena jaminan dibilangnya karena udah tua dan juga karena faktor kesehatan. Nah, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, best, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan nantikan video-videoku berikutnya. See you di next video. Bye-bye.